Jadi seperti apa yang kalian baca di thumbnail atau di judul video ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu branding dan apa itu viral. Nah, sering banget kita mendengar istilah branding dan juga viral, apalagi di era digital modern seperti saat ini. Tapi, sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya? Dan mana yang lebih penting untuk kita terapkan di bisnis kita? Jadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah branding. Nah, gampangannya, secara sederhana branding adalah bagaimana kita memberikan identitas khusus ke produk yang kita jual, ke brand yang kita jual, agar memiliki identitas yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kompetitor. Bisa dari segi nama, logo, warna, bahkan jika itu personal branding, bisa dari tindakan atau hal yang kita lakukan. Nah, hal ini membentuk kesan dan ingatan orang ke brand atau produk yang kita jual. Jadi, saat orang melihat atau mendengar sesuatu tentang kita, mereka langsung tahu siapa kita dan apa yang kita tawarkan. Nah, sekarang coba kalian lihat beberapa logo yang ada di layar. Nah, ketika kalian melihat logo-logo tersebut, kalian sudah familiar dan mengetahui apa yang dijual, apa yang ditawarkan, dan apa value yang mereka berikan ke kalian. Nah, selanjutnya yang perlu kita tahu juga adalah bahwa untuk membangun sebuah branding adalah jangka panjang, dan hasil dari branding itu sendiri juga kita rasakan dalam jangka panjang. Jadi mari kita simpulkan dalam 3 indikator. Yang pertama, cara mencapai branding itu adalah jangka panjang. Yang kedua adalah hasil yang dirasakan. Hasil yang dirasakan itu juga jangka panjang. Dan yang ketiga, public assumption. Nah, public assumption dari branding adalah baik sesuai dengan branding planning kita. Nah, selanjutnya kita bahas tentang viral. Viral itu apa sih? Nah, dalam dunia digital marketing saat ini, viral adalah ketika konten yang kita buat menyebar dengan sangat cepat dan luas di internet. Biasanya melalui sosial media. Nah, konten yang viral bisa menarik perhatian banyak orang dalam waktu yang singkat dan bisa membuat produk kita bisa jadi terkenal secara instan. Tapi, apakah viral itu selalu baik? Konten viral bisa sangat efektif untuk mendatangkan exposure besar dalam waktu yang singkat. Nah, tapi juga ada resikonya. Kadang-kadang konten viral bisa cepat dilupakan juga, dan exposure yang didapatkan tidak selalu menghasilkan loyalitas atau penjualan jangka panjang. Selain itu, jika tidak hati-hati, konten viral bisa saja menimbulkan kontroversi atau backlash. Jadi, mari kita simpulkan viral dengan 3 indikator seperti yang branding tadi. Yang pertama, cara untuk mendapatkan viral itu bisa sangat singkat. Yang kedua, hasil yang dirasakan itu bisa panjang dan bisa singkat juga. Nah, yang ketiga, untuk public assumption itu bisa baik, bisa saja juga buruk, tergantung bagaimana cara mengemas viral tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih baik branding atau viral? Branding adalah membentuk public assumption baik ke brand kita dan agar mereka ingat ketika melihat brand kita. Selain itu, branding juga berpengaruh dalam jangka panjang. Nah, sedangkan viral adalah bagaimana kita bisa mendatangkan exposure banyak secara singkat, namun hasil yang dirasakan juga singkat, dan belum tentu public assumption yang didapatkan baik ke brand kita. Nah, maka bisa diambil kesimpulan, semua berguna, tetapi urutan untuk mencapai kesuksesan suatu brand adalah mendahulukan branding dibandingkan viral. Ketika sebuah brand sudah memiliki branding yang kuat, maka orang yang datang dari viral bisa melihat bahwa pada dasarnya brand yang mereka lihat dari viral itu baik dan bagus. Nah, beda cerita ketika mendahulukan viral sebagai target. Ketika branding belum terbentuk, maka orang yang datang dari viral belum tentu mereka berasumsi bahwa brand yang mereka lihat dari viral itu baik, dan pada akhirnya brand tersebut tidak mendapatkan kepercayaan dari exposure yang datang dari viral. Nah, pada akhirnya apa? Kita akan kehilangan momen yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai kesuksesan brand kita. Yang terjadi di Indonesia saat ini ternyata masih banyak yang belum aware tentang hal ini, khususnya untuk mereka yang menggunakan media online untuk berjualan atau berpromosi. Banyak dari mereka yang punya produk dengan grade A
yang dimana dalam segi kualitas dan segi harga pasti sangatlah bisa bersaing. Akan tetapi, mereka masih belum sadar akan pentingnya mendahulukan branding daripada viral. Mereka hanya mengincar viral sehingga produk yang mereka jual tidak mendapatkan dampak dari viral tersebut. Karena traffic yang datang dari viral, mereka merasa tidak mendapatkan esensi apapun dari brand yang mereka lihat, yang berakhir pada mereka tidak bisa mengkonversi traffic yang datang untuk mereka jadikan penjualan. Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang viral dan branding, dan sampai jumpa di video selanjutnya.